Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa IAT semester 6. Dan nama saya Taufik Hidayat, NIM U 2018-1060. Di sini saya akan sedikit menjelaskan teori semiotika atau semiologi dari Ferdinand de Saussure. Pertama-tama, apa itu semiotika? Semiotika adalah merupakan suatu ilmu atau metode analisis yang bisa digunakan untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah basis dari seluruh komunikasi. Manusia dengan menggunakan perantara tanda-tanda melakukan komunikasi dengan sesamanya. Di dalam semiotika, suatu tanda dianggap mewakili atau menandakan sesuatu selain diri sendiri. Konsep semiotika atau semiologi dari Ferdinand de Saussure memiliki 4 konsep. Yang pertama, signifiant dan signifi. Signifiant dan signifi menurut Saussure merupakan komponen pembentuk tanda dan tidak bisa dipisahkan peranannya satu sama lain. Signifiant atau disebut juga signifier merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita seperti citra bunyi, gambaran visual, dan lain sebagainya. Sedangkan signifi atau yang disebut juga sebagai signifier merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang tertangkap. Jika ditinjau dari segi linguistik yang merupakan dasar dari konsep semiologi Saussure, perumpamaannya bisa dianalogikan dengan kata dan benda pintu. Pintu secara signifiant merupakan komponen dari kumpulan huruf yaitu P, I, N, T, U. Sedangkan secara signifi dapat dipahami sebagai sesuatu yang menghubungkan satu ruangan dengan ruangan yang lainnya. Kombinasi dari signifiant dan signifi ini yang kemudian membentuk tanda atas pintu, bukan sekedar benda mati yang digunakan oleh manusia. Konsep yang kedua, langue dan parole. Konsep kedua adalah aspek dalam bahasa yang dibagi oleh Saussure menjadi dua, yaitu langue dan parole. Langue adalah sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif, seolah disepakati bersama oleh semua pengguna bahasa, serta menjadi panduan dalam praktik berbahasa dalam suatu masyarakat. Sedangkan parole adalah praktik berbahasa dan bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada satu waktu atau saat tertentu. Saussure menjelaskan bahwa langue bisa dikatakan sebagai fakta sosial dan menjadi acuan masyarakat dalam berbahasa, yang juga berperan sebagai sistem yang menetapkan hubungan antara signifiant dan signifi. Langue yang diterapkan oleh individu dalam masyarakat sebagai wujud ucapan bahasa ini kemudian disebut sebagai parole. Parole satu individu dengan individu lainnya bisa saja berbeda karena penerapannya bisa beragam satu sama lain. Lanjut, konsep yang ketiga, sinkronik dan diakronik. Konsep yang ketiga mengenai telaah bahasa yang dibagi oleh Saussure menjadi dua, yaitu sinkronik dan diakronik. Sinkronik merupakan telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam satu kurun waktu tertentu, sedangkan diakronik mempelajari bahasa secara terus-menerus atau sepanjang masa selama bahasa tersebut masih digunakan. Sinkronik seringkali disebut sebagai studi linguistik deskriptif karena kajian di dalamnya banyak mengkaji hal yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bahasa apa yang digunakan pada suatu masa tertentu. Sedangkan diakronik lebih bersifat pada studi historis dan komparatif karena bertujuan untuk mengetahui sejarah, perubahan, dan perkembangan struktural suatu bahasa pada masa yang tak terbatas. Lanjut, konsep yang keempat, sintakmetik dan asosiatif atau paraktimatik. Sintakmetik dan asosiatif atau paraktimatik. Sintakmetik menjelaskan hubungan
antar unsur dalam konsep linguistik yang bersifat teratur dan tersusun dengan beraturan, sedangkan asosiatif atau paragmatik menjelaskan hubungan antar unsur dalam suatu tuturan yang tidak terdapat pada tuturan lainnya. Yang bersangkutan yang mana terlihat nampak dalam bahasa namun tidak muncul dalam susunan kalimat. Hubungan sintakmetik dan paragmatik ini dapat terlihat pada susunan bahasa di kalimat yang kita gunakan sehari-hari, termasuk kalimat bahasa Indonesia. Jika kalimat tersebut memiliki hubungan sintakmetik, maka terlihat adanya kesatuan makna dan hubungan pada kalimat yang sama pada setiap kata di dalamnya. Sedangkan hubungan paragmatik memperlihatkan kesatuan makna dan hubungan pada satu kalimat dengan kalimat lainnya, yang mana hubungan tersebut belum terlihat jika melihat satu kalimat saja. Demikianlah pembahasan mengenai teori semiotika Ferdinand de Saussure. Semoga informasi dalam video ini dapat berguna bagi kita semua yang mencari kajian semiotika, khususnya semiotika linguistik atau semionologi dari Ferdinand de Saussure. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.